Allah akan sangat senang melihat kita menjauh dari segala kejahatan. Ketika ada tindakan yang salah dalam kehidupan kita, hal yang penting adalah cepatlah kita menyadari itu, agar kita dapat dengan mudah kembali kepada jalan yang benar. Ini sudah jelas bahwa cinta akan uang akan membawa kita kepada kehancuran. Setan selalu menghadapkan kemewahan dunia agar menarik kita untuk jauh dari hadapan Allah. Kalau kita kaya, kemudian kita juga menyalurkan sebagian daripada kekayaan kita itu untuk bantu lain, dan bantu saudara-saudara kita, bantu orang kekurangan, dan lain sebagainya, maka orang bilang kita bukan orang tamak. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini menyenangkan ya. Kita tiba di pelajaran yang kedua dalam minggu ini, yang tentunya akan membahas beragam kasih yang Allah berikan bagi manusia. Melalui pelajaran ini, kita akan mendapatkan kekuatan iman agar tetap berserah kepada Allah sang pemberi hidup. Iya, dan tentunya ini sangat cocok untuk kita, orang-orang muda, agar lebih banyak belajar tentang kasih Allah dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita masuk dalam pelajaran kedua dengan topik pembahasan keserakahan jurang maut. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi, aku mau nanya nih, terutama ke Auril. Auril pernah nggak berbuat kesalahan kepada orang lain dan langsung ditegur sama orang itu pada saat itu juga? Pernah nggak? Pernah ya? Oke. Dulu, mau ceritain nggak nih? Boleh. Dulu waktu masih SD tuh, di depan gereja ada mobil kan. Terus mobilnya tuh ada, tau kan yang mereknya itu yang menonjol atas. Terus aku main-mainin, masih kecil, terus itu orangnya datang, itu jangan dimain-mainin gitu, sama langsung kayak jeding gitu, langsung kabur. Ditegurnya sama orang gereja juga? Sama orang yang punya mobil. Oke. Nah, teman-teman mungkin juga mengalami hal yang sama ya. Nah, dari jawabannya si Auril dan mungkin dari jawaban teman-teman di rumah, saya dapat simpulkan bahwa manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Hal ini wajar, karena kita adalah orang yang berdosa. Namun, teman-teman juga perlu tahu bahwa banyak orang akhirnya terjerumus ke dalam dosa yang akhirnya membuat dia tidak ingin kembali lagi kepada Yesus, walaupun mendapatkan teguran. Iya benar, ada juga yang akhirnya membela dosa mereka saat ditegur. Nah, ini yang perlu kita hindari dalam kehidupan kita. Kita perlu tingkatkan pemahaman kita tentang dosa atau pelanggaran kita, sehingga di saat kita ditegur, kita bisa dengan cepat sadar dan berubah atau bertobat. Nah, bener banget tuh. Nah, di Alkitab juga ada sebuah kisah yang menceritakan tentang seekor keledai yang akhirnya berbicara kepada tuannya. Dia adalah Bileam yang ditegur oleh malaikat karena perbuatan-perbuatan jahatnya. Nah, apa yang terjadi di sana kita bisa lihat nih di ayat intinya di dalam Bilangan 22 ayat 31. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Nah, teguran yang kita hadapi mungkin berbeda dengan apa yang didapati oleh Bileam. Namun yang penting itu adalah, sekecil apapun teguran yang kita dapati, maka perlu sekali kita memiliki kesadaran akan kesalahan atau dosa yang kita buat. Itulah yang sangat penting. Dan teman-teman, hal yang sering manusia langgar dalam pelajaran kita kali ini adalah mengenai harta. Nah, dari yang kita udah diskusikan bersama, aku jadi ingat satu ayat nih. Dalam Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan. Nah, ini hasilnya jika kita sadar akan segala dosa atau pelanggaran yang kita perbuat. Tuhan telah berfirman, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ya, benar. Dan untuk hal itu perlu sekali kita menyadari akan apa yang kita lakukan. Bergumulah kepada Allah setiap apa yang ingin kita lakukan. Mintalah petunjuk pada Allah sebelum kita lakukan agar apapun yang dilakukan nantinya akan sejalan dengan yang diinginkan oleh Allah.
maka janjinya akan hadir dalam setiap langkah kita. Ya, itulah yang perlu dan penting bagi kehidupan kita, teman-teman. Jangan sampai kita harus mendapatkan teguran dari Allah baru menyadari hal itu. Bagus juga kalau kita menyadari itu. Bagaimana jika kita tidak menyadari itu? Tentu kita pasti akan binasa. Nah, iya benar. Dan pelajaran kali ini seperti sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Karena kita berbicara tentang keserakahan jurang maut. Ya, betul banget. Keserakahan adalah jurang maut. Nah, kita akan membahas semuanya di sini bersama kami. Bersama aku, Aurel Hasibuan. Dan bersama saya, Ludwig Yosis Zebedeus. Jangan kemana-mana ya. Tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connections menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dalam kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang triwulan ini tema besarnya yaitu garis di pasir. Dan kita sudah masuk di pelajaran kedua dengan judul Keserakahan Jurang Maut. Nah, seperti yang sudah aku baca tadi, ayat intinya terdapat di dalam Bilangan 22 ayat 31. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan lalu berlututlah ia dan sujud. Nah, dari ayat ini kita dapat lihat bahwa Allah akhirnya membuka mata Bileam dan disitulah dia akhirnya mengetahui kesalahannya. Kalau kita lihat dari awal ceritanya, di sini dia sempat keras kepala dengan memukul kuda yang ia tumpangi, hingga akhirnya kuda itu dapat berbicara kepadanya. Tapi di situ ia tidak sadar, hingga akhirnya Allah membuka matanya dan dilihatnyalah seorang malaikat Allah berdiri di depannya. Disitulah baru ia sadar. Iya benar, kadang di kehidupan kita sebagai manusia juga kita banyak mendapat teguran dari Allah. Namun banyak juga kita yang tidak sadar akan teguran itu, sehingga harus berulang-ulang Allah memberikan teguran itu untuk kita. Nah, ada sebuah kutipan dalam sekilas cahaya. Bileam suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. 2 Petrus 2 ayat 15. Dosa tamak yang Allah nyatakan sebagai penyembahan berhala telah menjadikan dia seorang yang bekerja hanya mencari uang, dan melalui satu kesalahan ini, setan telah berhasil menguasai dirinya sepenuhnya. Hal inilah yang telah menyebabkan kehancurannya. Si penggoda itu selalu menghadapkan keuntungan duniawi untuk menyelewengkan seseorang dari pekerjaan Allah. Ia membisikkan kepada mereka bahwa perasaan yang selalu pekalah yang membuat mereka tidak makmur. Dengan demikian, banyaklah orang yang tertipu untuk menyimpang dari jalan yang jujur. Suatu langkah yang salah membuat langkah yang berikutnya lebih mudah dilakukan, dan mereka akan menjadi lebih gegabah. Alfa dan Omega jilid 2 halaman 33. Nah, dalam kutipan ini kita bisa lihat bahwa sebuah perbuatan yang tamak adalah penyembahan berhala. Dan itu juga dilakukan setan, akan berhasil menguasai diri kita sepenuhnya. Dan dikatakan bahwa hal ini akan menyebabkan kehancuran. Ini sudah jelas bahwa cinta akan uang akan membawa kita kepada kehancuran. Setan selalu menghadapkan kemewahan dunia agar menarik kita untuk jauh dari hadapan Allah. Dan hal ini kita dapat lihat juga bahwa setan memang benar-benar bekerja keras untuk menarik banyak orang lebih jauh dari hadapan Allah. Sebelum kita diskusi lebih jauh lagi nih, aku mau bacain satu kutipan dari Erich Fromm, psikoanalisis seorang Amerika kelahiran Jerman pada abad ke-20. Ketamakan adalah jurang maut yang membinasakan manusia dalam usaha yang tidak ada habis-habisnya untuk memuaskan kebutuhan tanpa pernah mencapai kepuasan. Nah, ada juga nih dari Jan Willem van de Watering, seorang penulis berkebangsaan Belanda di zaman sekarang. Dia mengatakan bahwa ketamakan adalah iblis yang gemuk dengan mulut yang kecil. Dengan apapun kamu memberikannya, makan tidak akan pernah cukup. Nah, teman-teman, kalian tahu gak sih? Tindakan kejahatan di Amerika Serikat menyumbangkan angka cedera, kematian, kehilangan harta benda lebih banyak daripada semua bencana alam yang pernah terjadi jika digabungkan. 13 juta orang terlibat tindakan kejahatan setiap tahunnya, dan setengah juta orang melakukan kejahatan kekerasan. Banyak dari antara orang ini sesungguhnya pada suatu waktu tidak pernah membayangkan akan melakukan tindakan kejahatan apapun. Namun terkadang keserakahan atau keputusasaan dapat mengarahkan seseorang turun ke jalan yang tidak pernah mereka harapkan.
dan mengirimkan mereka ke jalan melingkar yang menurut dan terkadang bersifat permanen. Satu kali seorang mulai melakukan tindakan kejahatan seperti perampokan, semakin sering mereka melakukannya, semakin jauh keinginan mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, bahkan jika itu berarti harus membunuh atau melukai orang lain. Nah, dari bacaan kita dalam buku Apakah Kamu Tahu, kita lihat bahwa kejahatan manusia semakin merajalela. Ini membuat banyak orang semakin khawatir untuk keluar ke jalan lain. Hal ini dilakukan hanya karena keserakahan dan cinta akan uang. Maka mereka dengan beraninya melakukan tindakan kejahatan. Kita lihat banyak perampokan yang terjadi. Bukankah ini adalah salah satu bagian dari tamak dan cinta akan uang? Nah, dalam pelajaran pekan ini, memberi kita pelajaran penting untuk bagaimana kita hadir dalam memberi perubahan yang baik dan selalu menyertakan Tuhan dalam segala tindak kehidupan kita. Dan akhirnya teman-teman, Allah akan sangat senang melihat kita menjauh dari segala kejahatan. Ketika ada tindakan yang salah dalam kehidupan kita, hal yang penting adalah cepatlah kita menyadari itu, agar kita dapat dengan mudah kembali kepada jalan yang benar. Nah, teman-teman, aku mau tahu nih, pendapat dari kita semua tentang apa yang tulis di buku kita. Apakah pendapatnya? Ludwig, boleh ya? Oke. Nah, karena sangat membutuhkan uang, seorang pemuda merampok sebuah toko, meskipun hati nuraninya mengatakan hal itu salah. Tidak lama kemudian, dia melakukan lagi dan lagi tindakan kejahatan. Semakin banyak dia melakukan tindakan kejahatan, semakin sedikit dia merasa bersalah. Semakin banyak kesalahan yang dia buat, semakin kecil kesalahan itu kelihatan. Pada akhirnya dia menjadi kebal terhadap perasaan bersalah atas pencurian tersebut. Mengapa orang mulia di atas menjadi kebal terhadap perasaan bersalah? Nih, menurut aku ya, mungkin dia merasa kebal terhadap perasaan bersalah karena waktu pertama kali dia kan mungkin deg-degan kan, ini ketahuan nggak? Terus ternyata nggak ketahuan, terus dia bikin lagi, terus dia kayaknya nggak ketahuan, terus dia bikin lagi, dan akhirnya rasa yang dia bilang kayaknya udah nggak ketahuan, udah biasa ini. Jadinya dia udah kebal aja, dia udah kayak nggak ngerasa. Nah, kalau menurut Aurel? Sama sih, dia lama-lama kayak gitu, terus makin jago juga kali ya, karena lagi sering dia nggak takut lagi. Nah, biasanya kalau misalnya anak sekarang ya kayak nyontek ya, sekali dua kali mungkin takut, tapi kalau udah kebiasaan nyontek biasa aja. Nah, seperti yang sudah kita diskusikan bersama, namun pasti banyak hal ya yang mungkin Lutfi ingin tanyakan dan aku juga ingin tanyakan. Nah, mending kita diskusi aja kan sama pendeta kan. Oke teman-teman, kita sebentar lagi akan berdiskusi bersama Pak Pendeta. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connections bersama kita semua, dan juga di sini sudah hadir Pak Pendeta Beni Tambudan. Shalom Pendeta. Shalom, sehat-sehat semua ya. Puji Tuhan, sehat Pendeta. Nah, kita langsung aja nih ke pertanyaan, karena sebenarnya Lutfi udah nggak sabar nih bertanya. Nah, Pendeta, nih kan kita sedang belajar di pelajaran kedua, dan di situ diceritakan tentang Bileam. Nah, ada satu momen ketika orang Moab itu meminta bantuan kepada orang Bileam nih Pendeta. Nah, mungkin Pendeta bisa menjawab kenapa sih orang Moab ini meminta bantuan kepada Bileam, padahal Bileam ini kan di ceritanya ini kan sudah jatuh ke dalam dosa, ditegur sama Tuhan. Iya, jangan lupa bahwa Israel masih dalam perjalanan ya. Dalam perjalanan, kita sekarang masuk ke bilangan 22. Kemudian ini kan menang-menang terus nih. Ya, maksudnya mereka mengalahkan musuh. Yang mau menghalangi mereka dalam perjalanan mereka biasanya akan kalah dengan Tuhan berperang ya. Tuhan berikan kendaraan dan sebagainya, sampai pada waktu izin mau melewatinya, maka minta nih gimana ya, kasih apa enggak ya. Mereka tahu ada Nabi Tuhan juga, kata mereka itu Bileam, supaya mereka datang, supaya biasanya Bileam mau nih untuk mengutuk, untuk mengusir ya semuanya. Dan Bileam pada waktu itu memang dikenal sebagai hamba Tuhan yang berada di sana. Baik. Pendeta, di cerita ini kan ada keledainya tiba-tiba berbicara ya, karena Tuhan membuka mulut keledai itu kepada Bileam. Terus tiba-tiba malaikat, Tuhan menyingkapkan mata Bileam lagi sehingga dia bisa melihat malaikat. Nah, reaksinya tuh gimana sih Pendeta
Kalau menurut pendapatnya Pak Pendeta? Iya, ini mari kita bayangkan ya. Ini kan sedang mau pergi, disuruh pekerjaan dengan uang yang banyak nih ya, akan dapat uang banyak kalau bisa untuk mencelakai bangsa Israel supaya mereka tidak mengganggu mereka dan lain sebagainya. Nah, pada waktu dia merasa senang, dia pergi, dia maksakan pergi, ya. Dan bayangkan seorang pergi kemudian tiba-tiba kok ini kerjanya belok gitu ya. Belok, sulit belok lagi sampai akhirnya dia marah, dia pukul, ya. Pada waktu Tuhan bukakan mulut binatang ini saja, ya, dia bilang kalau ada pedang, saya pedang sudah mati, sudah penggal kamu gitu loh, ya, saking marahnya kepada binatang itu. Jadi Tuhan sangat menyayangi Bileam, itu sebabnya Tuhan kasih tahu dan lain sebagainya. Kata-kata malaikat juga kan cukup menarik ya, maksudnya kata-kata di sana kan malaikat bilang, untung saja keledai kamu belok gitu, kalau enggak kamunya yang mati, gitu kan? Kamu yang mati, gitu. Jadi Tuhan memberikan satu jalan supaya Bileam itu bertobat, sampai kepada binatang sekalipun diberitahu gitu loh, supaya dia itu bertobat sebenarnya gitu. Ini loh sebenarnya ada malaikat di depan dengan segala perlengkapannya, itu sebabnya saya ini dan sebagainya, sampai Tuhan bukakan mata, dia lihat, baru dia mengerti, baru dia katakan, dia sujud ya untuk mengatakan akan itu. Oke nih Pendeta, ini aku mau pertanyaan lagi nih. Kan tadi dikatakan bahwa Bileam ini sangat mudah lah dihasut demi uang gitu Pendeta. Nah, terus di Alkitab juga ada yang di dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kau menjadi hamba uang dan cukuplah dirimu dalam apa yang ada padamu. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan menjadikan dosa tamak dan cintakan uang ini adalah dosa yang sangat keji? Kenapa hal itu sangat bila saya bilang di spotlight gitu di Alkitab ini? Iya, tamak apa sih? Rakus, serakah, iya. Serakah, maksudnya serakah apa nih? Pengen bisa dapat duit contoh nggak terus. serakah? Mungkin Dia ada kecukupan, cuma dia dia pengen lebih dengan cara apapun, yang penting dia. Iya, jadi dia mau sebanyaknya ke dia supaya keluar juga sedikit-dikitnya, ya. Iya. Keluar juga sedikit-dikit. Jadi dia mau hanya dirinya, dan itu kan satu sifat mementingkan diri yang sangat besar. Ada kutipan yang di pandangan lain itu, ya, Eric katakan demikian, ketamakan adalah jurang maut yang membinasakan manusia dalam usaha yang tidak ada habis-habisnya untuk memuaskan kebutuhan tanpa pernah mencapai Kepuasan. ya. Jadi dia tidak akan pernah puas, dia tetap aja yang penting dia. Jadi ini bahaya gitu ya. Jadi bahayanya ini membuat keinginan orang itu tambah lama tambah haus dengan puasan dan tidak akan pernah merasa puas. Dan bahayanya juga akhirnya dia tidak pernah mementingkan orang lain, enggak. Tidak akan pernah mementingkan orang lain. Dia akan tetap mementingkan kepada dirinya sendiri dan melihat bahwa dirinya sendiri kemudian menganggap orang lain juga berada di bawah dia. Itu bisa, dosa kayak gitu bisa lebih parah daripada membunuh ya. Sama dosa sih. Iya sama sih. Cuman sama dosa. Tapi ya biasanya tidak disadari. Tidak disadari. Jadi pelan-pelan, dia kan hanya sedikit-sedikit. Ini kan awalnya udah dapat sedikit. Dia tidak pernah mau memberi. Yang akhirnya semuanya harus ke dia, ya. Kan sebenarnya sifat kita memberi itu kan untuk melatih diri kita tidak mementingkan diri sendiri kan. Ya kan? Kenapa ada persembahan kita gitu kan? Itu kan Tuhan bikin supaya kita tidak memikirkan hanya kepentingan diri sendiri. Ini hasil saya dan sebagainya. Dan akhirnya kita dilatih bahwa segala sesuatu bersumber dari Tuhan, ya, bahwa ada orang-orang lain yang berkekurangan dan lain sebagainya.
Kalau caranya untuk kita terhindar dari dosa-dosa kayak gitu gimana, Pak? Iya, betul. Caranya adalah gimana caranya? Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku sadar. Sadar maksudnya dia cukup gitu ya. Banyak-banyak berdoa aja sih. Iya. Jawaban. Pelajaran sekolah sahabat kita beri kepada orang lain, memberi kepada orang lain, ya. Ikut kegiatan-kegiatan sosial, ya. Oh, ini mau kasih bantuan ke ini, ya kan? Maka kita ikut membantu menyalurkan, ikut juga membantu dari segi dana, walaupun itu kecil mungkin, walaupun kecil, ya. Jadi jangan juga kita rasa bahwa ini untuk saya. Ada teman sekolah kita misalnya uang sekolahnya kayaknya belum lunas nih, udah mau ujian. Kan biasanya kalau ujian uang sekolah belum lunas gak dikasih ujian kan. Iya. Ya. Bisa aja kita minta teman-teman kita patungannya berapa kita ini, ya. Itu kan melatih diri kita. Kalau ada banjir, misalnya ada kebakaran dan sebagainya, ya udah kita latih walaupun itu kecil. Bukan soal besar dan ini ya, itu kan melatih diri kita untuk tidak mementingkan diri sendiri. Kita tidak tamak. Jadi pelajaran kita memberikan bahwa latih diri kita akan dapatkan apa yang kita inginkan itu dengan mencintai orang lain. Dengan demikian kita bisa menolong orang lain dan melihat kekurangannya. Kalau kita hanya mikirin diri kita, aku masih kurang ini. Lihatnya juga orang yang lebih, wah dia punya rumah ada 2, saya belum. Ya. Udah punya 2, wah sini punya 3 rumahnya, saya belum. Wah rumahnya di sini, saya belum. Kalau begitu ya tidak akan pernah puas kan. Akan terus mau keluarganya kurang, mau orang tuanya kekurangan, mau siapa kurang, dia nggak perlu, yang penting dirinya sendiri. Itu tamak. Nih, aku pertanyaan nih. Mungkin sekalian ngelurusin ya, mungkin pemirsa yang di rumah juga bingung. Ini bukan berarti kita nggak boleh kaya kan, pendeta? Iya. Ini kita boleh aja bekerja semaksimal mungkin, yang penting jangan lupa Tuhan kan, pendeta. Nah, yang aku mau tanya nih, pendeta, gimana? Apakah bisa nih misalkan kita udah kerja, bisa dibilang ya, kadang kita sadar kalau misalnya kita udah kerja terlalu banyak dan bisa orang-orang bilang kayak kita terlalu cintakan uang lah, pendeta. Tapi kalau misalnya uang itu misalkan diberikan dipersembahkan, jadi persembahan atau perpuluhan, itu maksudnya nggak apa-apa kan, pendeta? Misalnya kita kerjanya banyak nih, yang terjadi biasanya tuh kerjanya Sabtu Minggu kerja gitu, tapi uangnya untuk persembahan, pendeta. Nah itu gimana, pendeta? Iya. Kalau sahabat ya sahabat ya, jangan diinikan juga, tapi tidak. Kalau sahabat Tuhan bilang berhenti ya kita berfirman, Tuhan kan berhenti pada hari Sabtu, berhenti pada hari Sabat, ya, jangan pikirkan kepentingan diri sendiri dan sebagainya, beribadah kepada Tuhan, ya. Tapi di sini bukan berarti kita tidak boleh kaya, kita boleh kaya. Boleh. Tapi marilah kita kaya bukan karena tamak. Ya. Karena mungkin kalian juga pernah dia si kaya, tapi saudaranya itu lihat tuh nggak pernah ditolong, orang tuanya nggak pernah dia tolong, gitu ya, nggak pernah. Itu kan berarti tamak sebenarnya, ya. Padahal dia mampu untuk itu, bahkan lebih dari mampu mungkin, ya. Tapi kalau kita kaya, kemudian kita juga menyalurkan sebagian daripada kekayaan kita itu untuk bantu lain dan bantu saudara-saudara kita, bantu orang kekurangan dan lain sebagainya, maka orang bilang kita bukan orang tamak. Orang aja bilang, apalagi Tuhan juga katakan kan untuk mencintai orang lain juga. Ya, jadi harta itu bukan harus diambil semuanya, ya. Yang penting saya, tapi juga kita harus memikirkan kepada orang lain. Nih, aku ada pertanyaan terakhir ya, Bet. Ini kan tamak, ini kan sama cintakan uang. Kalau menurut pribadi masing-masing orang ini kan relatif. Ada yang menurutnya kalau kerjanya segini itu udah berlebihan, tapi kalau menurut saya itu misalkan masih kerja. Nah mungkin apakah di Alkitab itu ada standar dari kamu ini kalau kerja kayak gini kamu udah tamak gitu, atau masih kembali lagi ke pribadi masing-masing? Iya, pelajaran kita kan berikan bahwa tidak akan pernah puas. Kalau orang tamak itu nggak pernah puas. Ya. Kalau kita nggak pernah puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, kemudian kita nggak pernah menyalurkannya kepada orang lain, melatih diri kita untuk memberi kepada orang lain supaya kita nggak tamak, ya itu
yang bahayanya. Tapi kalau kita misalnya dapat kemudian orang ada teman kita lainnya, aduh nggak makan pagi tadi buru-buru tapi nggak punya duit, ya udah salah lu sendiri. Padahal kita punya gitu ya, salah lu sendiri. Kan beda ya, apalagi dia sampai memohon pinjam uang dulu, kita bilang nggak ada, paling kita itu kan sangat berbeda. Tapi kalau memang kita membantu ya kita bisa bantu, kita bisa, itu kan melatih diri kita. Belum lagi orang kesusahan lainnya, seperti tadi saya katakan. Jadi itu yang harus kita latih dalam kehidupan kita. Oke, udah nggak terasa nih diskusinya sudah mau berakhir nih. Nah, pendeta mungkin boleh kasih 1-2 kalimat kesimpulan supaya sahabat-sahabat Cornerstone bisa selalu mengingatnya dan menguatkan iman kita, dan sekalian mungkin pendeta bisa doakan kami, pendeta. Iya, sahabat-sahabat Cornerstone dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita yang kedua dari tribulan ini itu baik berikan bahwa keserakahan itu jurang maut. Ya. Orang yang serakah itu digambarkan sebagaimana Bileam, ya, tapi dia mau untuk bertobat, diingatkan oleh Tuhan. Kita diingatkan bahwa kita tidak boleh serakah, terlebih lagi dengan tamak yang berikan pembahasan secara khusus, ya. Mari kita membantu saudara-saudara kita, mari kita latih diri kita untuk suka juga memberi atau menolong orang lain. Baik, kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami. Kami terima kasih atas nasihat Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mengingatkan bagi kami, untuk kami juga boleh melatih diri kami, tidak tamak, tidak serakah, tapi kami pun boleh menjadi berkat bagi orang lain. Memberkati masing-masing kami, agar kami boleh menyalurkan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain. Berkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, dalam segala aktivitas serta kegiatan mereka. Berikan selalu kesehatan, berikan selalu kekuatan dalam fisik mereka dalam menghadapi pandemi yang ada pada saat ini. Kami pun berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Bagi mereka yang dalam kesusahan, Tuhan menjawab doa-doa mereka, agar mereka pun boleh mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio dan pendeta Benny Tamunan sudah berakhir. Terima kasih ya. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connections.